Halo guys, balik lagi sama Jose dari Positive Pro Sport. Oke, sekarang ini ada satu unit Honda CBR 250RR yang udah fully modified, yang udah keren banget, udah dari ujung sampai ujung udah dimodif. Tapi kali ini aku mau membahas satu produk yang sudah terpasang di motor ini secara sudah dituning juga, yaitu produk Rapid Bike. Nah, kira-kira apa aja produk Rapid Bike yang udah kepasang di motor ini? Mari kita cek. Nah, produk yang udah terpasang di motor ini yaitu Rapid Bike Racing. Jadi, apa sih Rapid Bike Racing itu? Mungkin udah banyak yang tahu kalau Rapid Bike Racing itu sendiri merupakan fuel management system atau istilah awamnya piggyback lah guys. Nah, kira-kira apa sih gunanya Rapid Bike Racing yang udah kepasang ini? Dan apa aja fitur yang terutama yang apabila motor ini sudah dipasang Rapid Bike, kira-kira fiturnya apa aja yang di-unlock sih? Jadi, motor ini sendiri merupakan keluaran tahun 2019. Jadi, sebenarnya masih minim banget sama fitur-fitur yang istilahnya updated lah. Dan inilah gunanya Rapid Bike. Jadi, Rapid Bike ini akan mengunlock beberapa fitur yang belum ada dari bawaan motor tersebut. Nah, kebetulan kita pakai yang racing, jadi fiturnya tuh udah lengkap banget. Jadi bisa dibilang ini poin plus dari piggyback Rapid Bike ini. Oke, kita mulai aja, kita ulik lebih detail. Kita bisa lihat sendiri, di motor ini tuh udah kepasang Rapid Bike Racing modul. Sudah dipasang wiring kit yang khusus untuk double injektornya, motor CBL 250RR. Sudah terpasang My Tuning Bike, sudah terpasang U-Tune, dan sudah terpasang Shift Assist. Nah, kira-kira apa aja sih fungsinya? Oke. Hari ini aku mau lebih detailnya dulu dari Rapid Bike Racing-nya dulu. Jadi Rapid Bike Racing ini merupakan fuel management system. Jadi ini akan mengakali atau istilahnya mengatur ulang air fuel ratio dari motor ini. Jadi debit bensin dan debit udara akan diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan motor. Apalagi kalian tahu sendiri motor ini udah nggak standar. Udah bisa dilihat knalpotnya aftermarket dan di dalam ini juga udah terpasang air filter dan velocity aftermarket. Untuk mereknya sendiri mereka sudah dipasang merek MWR. Jadi kira-kira dengan kondisi yang udah standar ini pasti butuh sesuatu yang lebih. Maka dari itu kita gunain Rapid Bike Racing ini. Sekarang aku mau jelasin lebih detail lagi mengapa harus ditambah dengan U-Tune. Nah, U-Tune itu merupakan add-on yang biasa bisa ditaruh di handlebar, di clip-on ataupun di atas tangki. Kira-kira apa aja sih guys fungsinya? Jadi yang pertama, kita bisa lihat sendiri, bisa menyalakan traction control. Nah, apa sih traction control itu? Jadi traction control ini merupakan salah satu fitur yang bisa di-unlock dari Rapid Bike Racing dengan menggunakan U-Tune modul ini. Nah, U-Tune modulnya ini terpasang dan traction control bisa dinyalakan. Traction controlnya itu sendiri melakukan pembacaan dari lompatan akselerasi atau lompatan RPM dari motor tersebut. Jika ada lompatan atau akselerasi yang berlebih, otomatis traction control akan nyala dan menurunkan RPM dari motor tersebut. Jadi istilahnya seperti motor-motor pada zaman sekarang guys, udah ada traction controlnya. Dan bisa dilihat sendiri apabila kita nyalakan. Traction controlnya ini bisa disetting mulai dari -5, -3, -1, -0, sampai dengan +5 guys. Jadi ada banyak banget pilihannya mulai dari -5 sampai dengan +5. Cuman kalau misal kita butuh untuk keseharian daily aja mungkin di range 1 sampai 3 aja udah cukup. Next, ada yang namanya engine brake. Kira-kira engine brake itu dibutuhinnya waktu kapan sih? Nah, biasanya engine brake itu kita pakai banget buat keperluan downshift guys. Jadi waktu downshift itu bakal ada yang namanya engine brake. Apalagi kalau kita pakai untuk keperluan balap kita bilang. RPM yang akan drop terlalu bawah itu kan nggak pastinya waktu kita mau out dari cornering, waktu dari apa itu pasti nggak enak banget. Jadi makanya ada fitur engine brake yang bisa diatur ini. Bisa dinyalakan juga posisi dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan +5. Nah, nanti engine brake ini akan istilahnya dia akan menambahkan sedikit debit bensin waktu kita turun dari downshift. Jadi istilahnya engine brake itu akan nggak terlalu kerasa sehingga bukaan gas pastinya lebih sip lagi waktu kita mau keluar dari corner atau kita sekedar buat pakai daily aja. Nextnya ada quick shift nih guys. Nah,
Quick shifternya ini sendiri merupakan add-on lagi menggunakan Rapid Bike Shift Assist. Jadi nanti bakal ada modul tambahan satu lagi yang terpasang di motor ini untuk kita gunakan sebagai quick shifternya. Kebetulan motor ini belum ada quick shifternya, jadi kita pasangin quick shifternya yang bisa diatur secara real time menggunakan U-Tune ini. Jadi bila kita merasa mungkin terlalu sensitif atau mungkin kurang sensitif, kita bisa atur langsung menggunakan U-Tune modul ini. Nah, sekarang aku mau jelasin fitur paling keren dari Rapid Bike, yaitu AFR. Apa sih AFR itu guys? AFR merupakan Air Fuel Ratio. Nah, kan tadi udah jelasin sedikit bahwa motor ini udah nggak standar. Mulai dari knalpotnya sudah aftermarket, busi kita ganti, air filter kita ganti. Nah, sehingga membutuhkan sesuatu yang lebih agar bisa enak banget pastinya. Maka dari itu, kita gunakan yang namanya fitur Auto Adaptivity. Jadi, dia akan melakukan pembacaan secara real time menggunakan modul yang namanya My Tuning Bike, sehingga menyesuaikan kebutuhan debit bensin dan debit udara yang masuk ke motor. Sehingga nanti istilahnya secara otomatis kita tidak perlu nge-setting lagi, motor akan memberikan settingan terbaik sehingga rasa feeling dari berkendara juga pastinya tambah sip banget. Ada fitur yang namanya launch control. Nah, ini merupakan fitur yang mungkin banyak belum ada di motor-motor 250cc, 600cc, dan mungkin banyak yang kita pakai buat have fun atau buat kebutuhan balap. Jadi, launch control ini bisa kita setting, RPM-nya disesuaikan kebutuhan, dan nanti pastinya juga ada RPM drop waktu kita start. Jadinya pastinya launch controlnya nggak bahaya guys. Kita setting untuk motor ini, kita setting di 10.000 RPM. Jadi dia akan istilahnya menghold RPM sampai di 10.000. Dan saat kita ngelepas kopling, baru kita start seperti launch control pada umumnya. Launch control juga bisa disetting dan bisa di-unlock menggunakan namanya U-Tune. Yang terakhir, ada RPM. Nah, RPM ini untuk melakukan pembacaan RPM secara real time, sehingga kita tidak hanya bisa melihat dari speedometer, tapi kita bisa melihat secara langsung di modul U-Tune ini. Ada juga yang namanya fitur pit limiter yang kita bisa unlock dari U-Tune ini. Pit limiter itu kita akan nge-hold RPM-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila di balap, kita untuk masuk pit lane pasti membutuhkan speed atau RPM yang dibatasi. Nah, kita bisa pakai yang namanya pit lane limiter ini guys. Mungkin habis ini kita akan tunjukin semua fitur-fiturnya dan kita akan take shoot lebih lanjut. Nanti kita bisa lihat guys, fitur-fiturnya seperti apa aja sih. Jadi, thank you, kita lanjut. Nah, guys, sekarang kita udah di outdoor, motor udah dipanasin. Sekarang kita tes saja beberapa fitur-fiturnya dari U-Tune yang kita bisa praktekkan di motor ini. Oke, kita starter ya guys ya. Tenang, nggak perlu takut. Motor udah dipanasin, jadi kita geber nggak ada masalah. Nah, sekarang aku mau tunjukin fitur launch controlnya ya guys. Nah, tadi itu merupakan fitur launch control yang aku pasang di 10.000 RPM. Jadi, kalau misalnya kita mau buat kebutuhan balap, kita bisa pakai launch controlnya ini guys. Nah, jadi itu juga ada sedikit teaser atau sound dari Austin Racing tipenya GT1R yang terpasang di motor CBR 250RR. Jadi, buat teman-teman yang masih penasaran tentang Rapid Bike, mau tanya-tanya lebih lanjut tentang Rapid Bike, mau konsultasi buat pasang di motor apa aja, bisa langsung aja di komen atau mungkin kontak kita langsung di Positive Pro Sport. Nanti bisa aku bantu jelasin lebih lengkap lagi tentang fitur-fiturnya Rapid Bike ini dan pemasangannya juga. Jadi sekian dari saya, Jose, thank you, and this is it.